Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel saya sendiri, channel YouTube insyaallah. Eh, Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya kembali membuat video setelah mungkin berapa lama nggak membuat video ya. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang masih subscribe channel ini, mudah-mudahan masih stay juga ya. Dan saya ingin juga menyapa buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan insya Allah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disclaimer teman-teman sekalian, mungkin banyak yang bertanya ataupun komentar di YouTube lain tentang saya mungkin. Insya Allah saya masih ada di sini dan alhamdulillah saya sehat dan sekarang saya tinggal di sekitaran Bogor. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau ingin bersilaturahmi, monggo bisa DM Instagram saya di Adam Fatih 1453 gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita semua untuk kemudian menjalani aktivitas dan sebagainya macamnya. Tentunya juga Allah masih memberikan kepada kita yang paling utama adalah Allah masih memberikan kepada kita rasa kepercayaan untuk mengimaninya. Karena itu banyak orang-orang di luar sana yang kemudian kalau kita lihat produktif dalam kehidupannya, tapi dia belum dipercaya Allah untuk beriman kepada Allah. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan hal itu dan itu saya rasa nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan setiap harinya insya Allah. Pada malam hari ini teman-teman sekalian, saya ingin sedikit membahas tentang isu yang sedang ramai di media sosial, apalagi kalau bukan isu Palestina gitu ya, Masya Allah. Tapi ini disclaimer, ini saya membahas daripada sudut pandang pelajar. Jadi saya ini masih belajar, jadi belum belum memadai kapasitas untuk memberikan ilmu kepada teman-teman sekalian. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian gitu ya. Karena saya sekali lagi saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan juga orang yang harus diikuti gitu ya. Jadi saya hanya beropini dan insya Allah opini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian insya Allah gitu ya. Nah mengenai ini Palestina. Nah, ini mungkin kita harus berbelasungkawa sangat dalam ya, teman-teman sekalian, terhadap kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina, wabil khusus yang sekarang sudah terpojok, saudara-saudara kita di sekitaran Rafah. Subhanallah, betapa bejatnya, betapa biadabnya perilaku orang-orang Zionis ya, untuk membantai saudara-saudara kita di Rafah. Sampai terakhir kemarin banyak warga sipil yang kemudian mengungsi di daerah Rafah menggunakan tenda-tenda ya dengan alat seadanya yang konon katanya kalau ke toilet pun harus ngantri kurang lebih 200 orang dan mereka dizolimi habis-habisan oleh kebiadaban Israel gitu ya. Tapi di banyak seiring berjalannya viralnya kasus Palestina, tapi juga ada orang-orang yang kemudian masih untuk membela tindakan biadab Zionis ini gitu. Mungkin bukan membela tapi kayak bikin kita yang kemudian orang-orang yang mendukung kemerdekaan Palestina dan sebagainya macamnya ini jadi blunder gara-gara muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak produktif gitu yang kemudian membuat umat jadi bingung gitu ya. Contohnya ya ini saya sudah kumpulkan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, mengenai Palestina yang sekarang lagi dijajah oleh Israel di Rafah, yang banyak korbannya adalah warga sipil dan para wanita gitu. Ketika orang-orang dengan gencarnya menyuarakan ya bahwa ini adalah genocide gitu ya, pembantaian gitu. Ada segelintir orang yang masih nyinyir kalau ini adalah eh, atau bilang ya bahwa ini adalah rasis terhadap Yahudi. Ya, kalau bahasa mungkin yang kita pahami dalam agama Islam mungkin antisemit gitu ya. Kita ini disebut antisemit, kita ini disebut
orang-orang yang benci sama Israel yang sekarang ini ya, Zionis Israel ini, itu disebut dengan orang-orang yang nggak suka sama Yahudi, gitu. Padahal loh, masya Allah gitu ya, kita sebagai seorang Muslim itu nggak memilah dalam merangkul saudara kita selagi dia adalah manusia dan juga tentu dia makhluk hidup kan seperti itu ya. Islam mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Maksud umat terbaik adalah dia tidak membeda-bedakan siapa itu dia dan dari mana kalangan itu gitu ya, dari mana kalangan dia dan apa apa namanya nasabnya dan sebagainya macam. Tidak. Allah tidak menilai dari apapun itu kecuali ketakwaannya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah tindakan kita ini adalah antisemit terhadap orang-orang Israel ini ngaco gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita seandainya anti sama orang-orang Yahudi, tentu Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin menikahi orang Yahudi kan gitu ya. Nabi kita Muhammad SAW itu menikahi seorang Yahudi yang kita ketahui yang namanya Bunda Sofia kan seperti itu. Tentu kita nggak benci sama Yahudi, memang, dan itu bukan sebuah apa ya, bukan patokan yang besar eh, untuk kita kemudian bukan suatu patokan yang besar untuk membenci dia, enggak, bukan dari kalangan Yahudinya, tapi kan dari kalangan, emang karena sifatnya seperti itu, jelek gitu. Andaikan gini ya, teman-teman sekalian, andaikan seorang muslim, dia beriman sama Allah dan Rasulnya gitu ya, terus dia berperilaku jelek pun, yang kita nilai adalah perilakunya, bukan dia karena dia beriman sama Allah dan Rasulnya kan seperti itu. Nah, orang-orang yang mengatakan ini itu enggak nyambung ya, selainnya nyambung karena sekali lagi kita nggak benci sama Yahudi, justru banyak nabi dan rasul kita daripada orang-orang Yahudi. Nabi Isa Al-Masih misalnya, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, itu orang-orang Yahudi semua. Masa kita disebut anti Yahudi? Kan nggak mungkin kan gitu ya. Kita anti terhadap tindakan orang-orang Zionis ini gitu loh, yang biadab gitu loh. Saya rasa ya nggak harus agama Islam yang mengatakan ini, semua agama pun mungkin harusnya sepakat dengan bahwasanya tindakan si Zionis ini adalah bukan tindakan kemanusiaan kan gitu ya. Nggak mungkin ajaran Yahudi untuk mengajarkan seperti itu, nggak mungkin ya, itu logisnya seperti itu gitu. Mana ada sebuah ajaran gitu ya mengajarkan untuk membunuh orang, kan nggak ada. Nah, ini yang terjadi di saudara kita di Rafah, mereka dizolimi, dibunuh dan sebagainya macamnya. Yang kita tandai, yang kita benci adalah sifat dia, perilaku dia. Kenapa dia bisa begitu nggak ada rasa kemanusiaan dalam hatinya gitu loh. Jadi untuk statement yang kayak gini ya, yang mengatakan kita antisemit itu, saya rasa kita nggak usah buang-buang waktu karena mereka juga pengen kita ini blunder dalam memihak gitu. Ini kayak gitu ya, kadang-kadang mereka buat kita jadi pusing. Oh, emang iya, oh iya. Nah, jadi orang kayak gini tuh gak usah dibahas ya, karena nggak penting gitu ya. Islam sama sekali nggak membeda-bedakan siapa dia. Yang Allah nilai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama mungkin kita sudah terbantahkan bahwasanya kita tidak anti Yahudi, dan kita anti adalah tindakan biadab Zionis Israel gitu. Nah, yang kedua juga ada yang bertanya, teman-teman sekalian. Kedua yang bertanya bahwa ada yang bertanya bahwa atau berstatement kalau mau bantu Palestina ya pergi aja ke sana, medan perang gitu loh. Iya, saya rasa ya nggak perlu antum ngomongin nih gitu. Insya Allah seluruh kaum muslim itu kalau seandainya fasilitasin gitu ya, itu pasti mereka berangkat gitu loh. Lo sekarang kalau seandainya antum sendiri yang berangkat misalnya, konyol gitu. Nggak bisa. Kalau sebuah pergerakan yang sangat banyak, kalau sebuah pergerakan yang sangat banyak itu pasti didukung sama institusi. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Bagaimana tindakan mungkin institusi kita dalam menilai hal ini gitu loh. Kan enggak ya. Mereka biasa aja gitu loh. Sekarang kalau seandainya individu mau ke sana ya nggak nyambung juga. Dan lu nggak perlu bilang kalau kita harus ke sana, lu nggak perlu bilang insya Allah kita akan ke sana, insya Allah kita akan sholat berjamaah di sana dan sebagainya macam, kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah kita akan jumpa. Cuman permasalahannya adalah kalau seandainya kita ke sana sendiri ya itu jadi masalah gitu, bukan malah kemudian membantu
Justru malah kita malah membebani mereka. Ya itu logis gitu loh. Jadi ini sekali lagi ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang blunder jadi membuat kita jadi agak bingung gitu. Tapi insya Allah eh, kalau seandainya teman-teman yang mau ke sana, saya rasa lebih baik ya, lebih baik kita berusaha semaksimal mungkin membantu berkontribusi dalam apa yang kita bisa kontribusikan dalam isu Palestina ini gitu loh. Misalnya teman-teman sekalian influencer, nah maka posting misalnya gitu, all eyes of Rafah gitu dan sebagainya macamnya. Posting bagaimana kebiadaban Zionis Israel dan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing gitu loh. Ada yang kemudian dia public figure, artis dan sebagainya macam itu sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jangan kemudian melampaui batas yang belum ada aturannya gitu loh. Dan by the way ya teman-teman sekalian, kalau kita pengen kesana kan jatuhkan jihad ya, jatuhnya jihad. Dan jihad itu nggak bisa dilaksanakan seorang individual, nggak bisa. Harus ada kemudian satu komando daripada eh, kepala negara. Nah sekarang kepala negara kita gimana ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri kan gitu ya. Jadi betul, memang ngapain kita ke sana? Iya, kita nggak perlu ke sana. Dan ada yang menarik teman-teman sekalian, ini saya dapat daripada profesor yang mengajar di Palestina, yang dia orang Palestina dan dia sekarang sudah jadi doktor. Dia mengatakan gini, sebenarnya orang-orang Palestina itu nggak perlu eh, apapun dari kita gitu, even itu makanan, minuman, apalagi hatta antum atau kita semua itu nggak diperlukan untuk ke sana gitu. Yang diperlukan adalah kata ulama ini atau profesor atau dokter ini, yang diperlukan adalah isi kepala kalian itu ada di Palestina gitu. Ilmu maksudnya. Pelajari Palestina, pelajari Baitul Maqdis, pelajari kemudian bagaimana ketika Islam berkuasa dan melindungi Baitul Maqdis dan sebagainya. Itu yang diperlukan. Memang iya, untuk saat ini kita belum bisa ke sana. Dan kalau antum ke sana dan kita ke sana, itu sama aja sia-sia. Yang ada mati konyol. Allahualam kalau seandainya nilainya mati jihad atau enggak, tapi menurut hemat saya itu karena kayaknya enggak logis gitu ya. Jadi lebih baik kita maksimalkan dengan apa yang kita bisa buat. Tentunya Allah akan balas dengan uh, balasan sesuai dengan kemampuan kita dalam membela saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Nah ini pertanyaan yang kedua teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi kalau ada yang bilang kita harus lu kesono aja ngapain di sini gitu, cuekin aja. Jangan kasih panggung sama orang-orang yang tidak berkualitas gitu. Dan apalagi dia yang membela Israel gitu, nggak usah. Nah, ini yang ketiga yang teman sekalian pertanyaannya selanjutnya. Jadi ada yang bilang juga bahwa boykot. Nah, ini tentang boykot. Ada juga yang bilang bahwa boykot itu tindakan yang bodoh atau kita dianggap nggak peduli sama karyawan yang terdampak karena pemboikotan akibat perusahaan yang mengalami penurunan. Nah, ini terkait dengan boykot, teman-teman sekalian, saya juga termasuk orang-orang yang berikhtiar semaksimal mungkin untuk tidak membeli produk-produk yang kemudian itu terafiliasi untuk membantu Zionis Israel. Saya semaksimal mungkin saya hindari itu, jujur. Jadi tapi itu bukan solusi menyeluruh, teman sekalian. Boykot itu bukan solusi. Iya betul, itu boykot itu bukan solusi. Makanya dan 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 nggak akan pernah jadi solusi boykot itu karena Nabi nggak pernah melakukan hal itu ketika dia dizolimi gitu. Yang malah diboykot adalah Nabi sendiri oleh orang-orang Quraisy kan seperti itu. Boykot itu bukan solusi, tapi itu boykot adalah untuk menjaga kita sebagai manusia normal untuk tidak ikut-ikutan seperti mereka gitu. Bayangin aja kalau seandainya kita beli beberapa produk yang taruhlah banyak gitu ya. Itu produknya, keuntungannya dipakai buat peluru untuk membantai saudara-saudara kita di Gaza misalnya. Di mana letak kemanusiaan kita? Gak usah bawa agama dulu deh. Di mana letak kemanusiaan kita? Coba. Makanya boykot emang bukan solusi, tapi kita menjaga gitu. Minimal kita bisa berhujah kepada Allah. Ya Allah, ketika ada kejadian seperti ini, posisi saya adalah di sini untuk membela agamamu dan membela saudara-saudara saya di Palestina. Untuk tidak membeli produk untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Seperti itu. Gitu. Itu bukan solusi. Dan
Ya kalau seandainya itu dijadikan solusi yang ada blunder, ya tentu nanti mereka akan bilang, ya udah kalau emang lu mau boykot ya boykot semuanya dong, HP, Instagram, Twitter, lu boykot semuanya. Ya itu dia nggak nyambung gitu. Kan tadi saya bilang kita boykot itu adalah menjaga kita dari tindakan tidak kemanusiaan gitu loh. Artinya kita masih punya hati, makanya kita nggak mau beli produk-produk mereka semaksimal mungkin. Adapun orang-orang yang belum bisa untuk boykot semua, it's okay, nggak apa-apa, itu bukan masalah. Karena itu bukan solusi gitu loh. Tapi kita mengedukasi, jangan sampai kemudian kita membeli produk-produk tersebut gitu loh. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana nasib karyawan yang kerja di situ, kan nanti dia rugi gitu loh. Nanti dia dipecat gitu dan sebagainya macamnya. Gini, gampang banget gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat kalau ada narasi begitu, loh, kenapa misalnya yang diboykot misalnya ayam misalnya gitu kan, beli beli ayam di satu apa namanya ya katakanlah MCD misalnya, ayam MCD misalnya, kita nggak beli itu kan. Emang yang jual ayam cuma MCD doang? Kan enggak ya, gitu kan. Kan banyak apa orang-orang lain yang jual ayam juga. Tentu kalau mereka yang lebih, misalnya yang MCD ini misalnya nurun, misalnya penjualannya, terus bangkrut misalnya, ya berarti yang naik kan yang penjual ayam yang lain. Nah karyawannya kan bisa dimanfaatkan ke situ kan, logisnya nggak ada yang rugi sih kalau menurut saya gitu. Cuman yang rugi adalah nanti di akhirat gitu. Kenapa kita masih bertahan gitu? Tapi tentu ini bukan kemudian harus memaksakan teman-teman yang kerja di sana untuk keluar, enggak. Jadi ini cuma edukasi, kita edukasi ke teman-teman sekalian. Minimal kita tahu bahwa di mana kita berpihak dalam situasi seperti ini gitu loh. Hatta itu walaupun cuma hati ya, kita menolak kayaknya misalnya ada orang kerja di sana, misalnya di Starbucks misalnya. Dia bilang, kayaknya gue nggak suka, gue nggak setuju sama genosida ini dan sebagainya, tapi gue gimana, gue harus nyari rezeki untuk orang rumah. Sekecil hati, insya Allah Allah akan hitung, insya Allah akan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan seperti itu. Jadi aneh banget ya kalau ada orang yang begitu. Jadi teman-teman gak usah hiraukan itu, dan memang nggak perlu juga kita ambil pendapat dari orang-orang yang begini ya. Tentunya ini semua pertanyaan ini yang saya simpulkan di sini itu saya ambil daripada video podcast antara Samuel Chris sama Abu Janda ya, Permardi Arya itu ya, yang disebut orang-orang yang bukannya yang di podcast itulah. Ya orang-orang gini teman-teman, saya nggak perlu diambil referensinya karena ini hanya mengacau. Atau kalau teman-teman mau lebih yakin ya, teman-teman silakan searching namanya di Google, nama dia itu. Searching apa yang telah dia buat di sosial media, itu banyak sekali hoaxnya. Atau kalau mau lebih simpel lagi, teman-teman searching aja nama dia versus Ustadz Felix, misalnya seperti itu. Nah, udah, nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri bahwasanya orangnya ya kayak gitu. Jadi nggak usah diambil apapun dari dia gitu referensinya, kecuali dia sudah tobat gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian beberapa pertanyaan yang muncul di media sosial, dan ini saya angkat. Saya berbicara seperti ini sebagai seorang pelajar, ya tentunya pasti banyak yang salah atau banyak yang keliru gitu ya. Tentunya mungkin pasti banyak kekurangannya dan sebagainya macamnya. Tentunya saya pasti akan memperbaiki perlahan demi perlahan insya Allah. Mohon doanya teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, dan juga mudah-mudahan Allah berikan pembebasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina seperti itu ya. Mungkin itu dari video malam hari ini. Insya Allah kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh teman-teman sekalian tulis di kolom komentar. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua dan juga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.